Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat semua, ketemu lagi dengan channel Vinatronic Malang. Kali ini saya akan sharing mengenai penyearah gelombang penuh dengan 4 dioda ya, atau dioda bridge rectifier, atau istilah umumnya orang menyebut dengan penyearah kiprok ya. Seperti itu teman-teman. Penyearah dengan sistem ini kita menggunakan 4 buah dioda ya, untuk menyarahkan arus secara bergantian sehingga menghasilkan gelombang penuh. Kemudian menggunakan satu gulungan pada transformer ya, atau non CT atau center tap ya. Kemudian sistem penyearah ini banyak digunakan di aplikasi power supply ya, karena memang praktis, kemudian kinerjanya juga baik. Ini adalah rangkaian secara umum ya, rangkaian secara umum, jadi ada trafo, kemudian ada dioda ya. Dioda rectifier ini 4 buah, dirangkai seperti ini. Atau yang sekarang ada juga komponen yang isinya 4 buah dioda ya, atau istilahnya kiprok. Nanti akan dibahas di sesi ini. Kemudian cara kerjanya adalah sebagai berikut ya. Satu periode positif. Jadi pada periode positif ini ada sinyal naik ya. Ini D1 dan D2 ini itu dalam kondisi bias maju. Kemudian D4 dan D3 ini ya, D3 dan D4 ini kondisi blocking, bias mundur. Jadi nggak bisa balik ke sini. Tapi arusnya dari sini ngalir sini ke sini. Nah, baru nanti dari D2 lari ke sumber atau trafo ya. Jadi arus akan mengalir ke dioda D1. Ini yang hijau ini ya, kemudian R, dan ke D2 yang coklat baru ke sumber. Seperti itu. Kemudian periode berikutnya adalah periode negatif, di mana gelombangnya dari bawah ke atas ya. Jadi ini juga kondisi ini D3 dan D4. D3 dan D4 kondisi bias forward ya, atau maju, sehingga arus mengalir dari sini, kemudian sini ke R, lari ke D4 ya, kemudian ke sumbernya. Sehingga di sini akan timbul gelombang penuh ya. Gelombang penuh seperti ini. Lanjut. Kemudian kita juga harus paham artinya dengan hitung-hitungannya ya, artinya dengan kita bisa merangkai SOG, kemudian juga kita bisa melakukan perhitungan tegangannya, yaitu juga lebih bagus. Jadi kita betul-betul memahami di samping kita bisa merangkai. Jadi di rangkaian sistem bridge ini atau kiprok kita terjadi rangkaian seri ya, antara D1 D2 dengan beban. Kemudian drop tegangan pada dioda adalah 2 kali ya, karena ada rangkaian seri tadi di posisi D1 dan 2. Itu contohnya aja ya. Nah, ini kita lihat kan rangkaiannya seperti ini ya. Untuk menghitung tegangan kita harus melihat seolah-olah dia adalah rangkaian seri. Kalau kondisi ini adalah bias forwardnya adalah D1 sama D2, maka akan terjadi rangkaian seri antara D1, R, dan D2. Sehingga drop tegangannya adalah, atau Vmax-nya, artinya tegangan maksimum di sini adalah tegangan input dikurangin drop tegangan pada D1 ditambah dengan D2. Jadi tegangan RL-nya adalah di situ, atau tegangan bebannya. Jadi dikurangin 2 drop tegangan pada D1 dan D2 karena ini rangkaian seri, sehingga titik tegangan di sini sama dengan dikurangin ini dan dikurangin ini, tegangan VI-nya. Seperti itu sobat. Oke, lanjut ya. Kita dengan contoh soal misalnya, kita juga harus menghitung rangkaian penyala gelombang penuh kiprok dioda silikon diberikan tegangan input sebesar 24 volt. Jadi ini 24 volt. Itulah nilai tegangan DC-nya atau VDC-nya, arus dan dayanya. Jadi kalau ini 24, ini adalah tegangan ini adalah dioda silikon ya. Jadi drop tegangannya adalah 0,7. Jadi hitung-hitungannya kita lihat. VDC adalah 0,637 kali Vmax. VDC adalah 0,637 kali Vmax.
Sedangkan Vmax sendiri sama dengan Vin. Vin di sini dikurangin 2 kali drop pada dioda, drop tegangan pada dioda, sehingga menjadi 24 volt dikurangin 1,7 sama dengan 22,6 volt. Jadi kalau misalnya di sini VI-nya adalah 24, maka tegangan di load-nya adalah 22,6. Itu untuk tegangan maksimumnya ya. Kemudian tegangan VDC-nya atau average-nya atau tegangan DC yang keluar dari sini yang kita ukur adalah 0,637 kali tegangan Vmax tadi, 22,6 sama dengan 14,4. Istilahnya orang umum disebut dengan tegangan efektif ya. Itu. Jadi 14,4. Kemudian arusnya adalah IV per R. Jadi 14,14 volt dibagi 24 sama dengan 0,6 ampere. Kemudian untuk dayanya adalah P sama dengan V kali I. 14,4 kali 0,6 sama dengan 8,6 watt. Daya yang mengalir di sini. Kemudian kelebihan dan kekurangan pada rangkaian ini adalah kelebihannya lebih efisien jelas ya. Jadi karena tidak ada gelombang yang terbuang, semua gelombang diambil, sehingga ripple-nya ini akan lebih kecil. Daya yang terserap juga lebih efisien karena nggak ada siklus yang dibuang jelas. Ini adalah power supply yang multifungsi ya. Jadi hampir semua peralatan elektro ini menggunakan seperti ini power supply-nya umumnya. Jadi ini power supply yang simple, mudah, praktis dengan 4 dioda ini. Kekurangannya yang jelas butuh tambahan material ya. Jadi kita bisa membutuhkan 4 buah dioda. Kalau mungkin istilahnya di sistem CT adalah kita menggunakan 2 buah dioda. Kalau di sini sistem non CT atau kiprok kita menggunakan 4 buah dioda. Kemudian power supply ini model begini itu masih belum cocok untuk audio system ya. Jadi belum cocok untuk audio system karena masih belum stabil, masih ada ripple sehingga nanti ada efek suara dengung di speakernya kalau masih kita paksakan digunakan. Harus distabilkan dulu, nanti akan dibahas di video yang lainnya bagaimana cara menstabilkannya. Ini kemudian foto dan tipenya ya, jadi kita bisa juga menggunakan diode yang 1 ampere ini 4 buah atau diode 3 ampere ini 4 buah. Kemudian yang 6 ampere ini adalah 4 buah ya, dibuat kiprok, atau kita langsung beli atau komponen yang isinya 4 dioda seperti modelnya. Jadi nanti ada tandanya di sini, ada simbol AC, kemudian positif negatif. Ini dioda kiprok yang sudah dibuat pabrik ya, komponennya seperti ini kurang lebih. Kemudian aplikasi daripada rangkaian ini banyak sekali ya. Salah satu adalah untuk baterai charger, baterai kecil, AA atau AA3, power supply untuk sistem kontrol berbasis relay bisa. Kemudian power supply peralatan elektronik yang berdaya rendah, power supply untuk peralatan motor DC, kemudian power supply untuk lampu bright light ya bisa juga. Kemudian power supply baterai charger otomatis cut-off berbasis SCR. Nah ini bisa juga. Jadi berbasis SCR nanti akan dibahas di video yang lainnya yang mudah-mudahan ya. Atau bisa juga baterai charger HP. Bisa juga. Jadi aplikasinya banyak sekali untuk rangkaian dengan dioda sistem kiprok ini. Oke, mungkin itu aja Sobat Finatronic ya. Jadi kalau misalnya Sobat pengen melihat topik-topik yang lain, silahkan lihat di playlist. Di situ sudah saya kumpulkan semua ya. Jadi saya grouping video tentang mungkin ATS, tentang solar cell, tentang dioda dan seterusnya. Jadi silahkan dilihat di playlist ya, Sobat ya. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.